Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Ayla 1.0 tipenya X manual tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan mulai dari bagian luar mobil ya. Jadi bagian luar mobil kita mulai dari bagian depan atau dari bagian belakang. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil itu lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah di nut ya. Nut ini adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus untuk di permukaan bodi, yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan, bayangan, benda-benda atau objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek bagian-bagian secara keseluruhannya, bagian-bagian yang lain seperti di kaca, terus lampu, terus habis itu di ban velg. Ini bannya juga ketebalannya masih oke ya, masih sekitar 80%. Terus kita kelilingin, kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil. Lampu-lampu juga perlu kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan kondisi dari bagian luar mobil oke. Setelah kita cek, kita pastikan keseluruhan bagian luar mobil sudah oke. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, untuk kuncinya itu dia terpisah dengan remote ya. Jadi ini masih bawaan dari Daihatsu-nya seperti itu. Sekarang kita coba masuk, kita lihat apa saja yang ada di bagian dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Jadi kolong dashboard itu kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Berikutnya pedal juga perlu kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di masing-masing kolong jok. Jadi masing-masing kolong jok itu kita cek, kita pastikan terutama di bagian rel dan di besi-besi yang tidak terlapisin oleh cat. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi interior mobil sudah oke, barulah kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita cek yang pertama suasana dari dalam kendaraannya, dari interiornya oke atau tidak. Terus habis itu kita cek juga bagian dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita tunjukkan nih kondisinya bagaimana. Pastikan bahwa itu kondisi dashboard oke. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di plafon. Pastikan bahwa kondisi plafon oke, serta di jok masing-masing. Jadi ini joknya dilapisin sama sarung ya, sarung yang semi permanen, yang bisa diganti-ganti seperti itu. Jadi orisinilnya masih ada. Keseluruhan sarung jok juga kondisi juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan interior oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek kalau itu dari packing-packingnya ya, rembesannya untuk penggantian packing-packingnya biayanya tidak terlalu mahal. Terus berikutnya yang perlu kita periksa juga kolong mobil. Pastikan bahwa kolong mobil itu tidak ada keropos, dan kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesannya. Adapun juga rembesan kalau itu dari seal-seal atau karet-karetnya, berarti penggantiannya tidak terlalu mahal biayanya. Seperti itu. Terus kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus
radiator coolant kondisi dan levelnya. Pastikan bahwa itu juga sudah oke. Setelah kita cek, kita pastikan semua aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke. Ini colokan kunci. Sekarang kita coba start mobil. Oke. Ya. Oke, kita coba nyalakan mobil ya. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Untuk getaran mesin yang masuk, walaupun ini 3 silinder, tapi getarannya juga masih di batas toleransi ya. Jadi kita bisa periksa dengan kita pegang setir dengan posisi duduk, pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Karena kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada permasalahannya, bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau pecah, terus mesinnya pincang, jadi perlu servis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil. Jadi Daihatsu Ayla ini kilometernya di kelihatan ya, di ya ini di 77.000 ya, seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil, pastikan antara kilometer, terus habis itu apakah ada service record sebelumnya, serta kondisi fisik dari keseluruhan mobil, pastikan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya telah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena sulit untuk memprediksi maintenance kita ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Ini untuk buka kap mesin. Di bagian bawah sini ada, sebentar kita periksa dulu. Di bawah sini ada untuk buka ini pintu bagasi belakang, serta kita buka buat pengisian bensin. Oke, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini nih door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lock unlock power window, tombol power window di keempat pintunya. Oke, sekarang kita cek ini di masing-masing pinggir pintu. Sebelum kita ke depan ya, ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian ruang mesin ya. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini, ini kita sebentar. Oh, dia di tengah nih ya. Jadi kita dorong ke atas. Oke. Daihatsu Ayla ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan suaranya, pastikan bahwa suaranya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya walaupun 3 silinder tapi masih di batas toleransi ya, seperti itu getarannya. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di pinggir-pinggir kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus kita periksa juga di bagian ini, di bagian depan mesin ini ada besi yang memanjang yang kita sebut apron ya. Jadi apron kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian pinggir-pinggir juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit atau susah untuk dibersihkan. Seperti itu. Fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa putarannya masih normal. Oke. Kita tutup kap mesin. Oke. Ya. Bagi yang mencari mobil hatchback ya, atau city car dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal, dia irit, perawatannya mudah dan murah. Hampir semua bengkel bisa menanganin. Dealer Daihatsu pun juga tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan BBM-nya juga termasuk yang irit ya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Coba bagian belakang, saya coba duduk di bagian belakang.
Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup besar. Walaupun mobil ini termasuk mobil yang kecil ya. Untuk headroomnya sendiri ini juga masih ada 4 jari seperti itu. Di jok baris kedua atau di jok belakangnya ini bisa duduk 3 penumpang. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus ada seatbelt 3 titik, 2 kiri dan kanan, serta ada yang 2 titiknya, 1 di tengah. Nih. Oke. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini ada cup holder, tempat penyimpanan kecil, terus tuas power window. Terus habis itu di bagian sini ada handle tangan di bagian kiri dan bagian sini kanan ya. Oke. Terus kita periksa lagi di bagian bawah sini ada kantong penyimpanan, serta di sini ada cup holder 1. Oke. Mungkin itu aja. Lampu di belakang tidak ada. Terus kita periksa ke door trim. Door trim di bagian sini, sebentar, coba kita cek dulu, kita turunin ya. Oke. Oh, ini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar karena pemakaian, ada cup holder, ada tempat penyimpanan kecil. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya bisa dengan jari. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya juga masih oke. Ya. Kita lanjut ke bagian belakang. Kita periksa juga ban. Ban kondisi juga ini masih 80% juga masih ada ya ban. Terus habis itu kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada spoiler belakang, lampu rem, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger dan belum ada wipernya karena ini 2014 ya. Oke, lampu sudah kristal reflektor, ada Astra Daihatsu ya karena ini mobil LCGC, Ayla tipenya tipe X. Sudah ada sensor parkir sama ada kamera mundur ya. Ini tambahan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di bagian bagasi. Oke, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak belakang, kita bisa periksa di pinggir-pinggir pintu bagasi juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikannya. Untuk memastikan kondisi mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu ini tempat bagasinya. Di bawah bagasi ini ada ban cadangan full size dan velgnya juga sama. Terus di sini juga bisa kita perhatikan nih. Jadi di bagian sini nih, ini nih mungkin agak gelap ya. Jadi bagian belakang sini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, dan di tempat ban cadangan juga pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir dan bekas nabrak belakang ya. Oke. Bagasi juga bisa diperluas space-nya dengan melipat jok yang belakangnya ini ke depan seperti itu. Oke. Sekarang kita tutup. Kita periksa lagi ke bagian samping. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, ban juga sama, ketebalannya hampir rata, sekitar 80% juga masih ada. Oke, sekarang kita periksa di door trim. Door trim kondisi juga masih oke, ada pudar karena pemakaian sedikit ini ya, lecet sedikit. Terus ini child lock, sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu masih oke. Nih. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan kita periksa juga kondisi door trim juga masih oke, ada pudar-pudar karena pemakaian. Sealer pintu juga kita periksa sini. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu oke, masih oke. Ya. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita periksa ke bagian dashboard ya. Oke. Ini sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Oke, kita mulai dari bagian setir ya. Sebentar kita, oke. Nah, oke, bagian setir ya. Kita mulai dari bagian setir. Ini kulit jeruknya masih oke. Setirnya itu bahannya soft touch ya, bukan jahitan. Terus belum dilengkapi dengan airbag. Ini cluster speedometernya. Di bagian sini ada pengaturan buat lampu besar ya, lampu kecil, fog lamp, terus lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat
wiper depan serta air wiper depan. Di sini ada pengaturan buat spion di elektrik tapi belum retract. Ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian sini. Di sini kisi-kisi AC. Terus radio udah diganti dengan LCD TV plus kamera mundur. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan buat AC. Jadi di sini ada buat kecepatan angin AC, suhu AC, tombol lampu hazard. Terus kita ke bawah lagi. Bawah lagi di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini colokan rokok bisa sebagai power outlet. Terus di bagian sini ada 2 cup holder. Terus ini tuas manualnya 5 kecepatan plus mundur. Terus kita ke bagian bawah sini lagi. Di sini ada ini tuas rem tangan sama kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa nih di bagian sini apabila di dalamnya ada sisa-sisa karat atau lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita periksa lagi. Ini laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke atas sini ada handle tangan ya. Jadi ini ada handle tangan. Sebentar, coba. Ya, oke, kita beresin dulu ininya. Nah, ini ada handle tangan. Di bagian sini ada sun visor, bagian penumpang, tapi belum ada ininya. Belum ada cerminnya. Spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca, ada tambahan tempat tisu. Terus sama di sini ada sun visor bagian supir, belum ada cerminnya. Terus di bagian bawah sini ada ini cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Ya. Mungkin oke, sudah kita lihat secara keseluruhan ya. Salah satu stok yang ada di showroom kami ini yaitu Daihatsu Ayla 1,0 tipenya X manual tahun 2014. Jika berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jadi jangan lupa diklik di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari yang pertama, rasa berkendaranya cocok atau tidak dengan yang kita inginkan. Performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus power steeringnya, pengeremannya, koplingnya, perpindahan giginya masih oke atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di belakang tuh, di hook. Di hook situ ya, di hook. Stok kami juga banyak, jadi pilihannya juga bisa ini ya, bisa jadi opsi yang lainnya selain Ayla. Terus posisi kami ada di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas Zal Motor di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa follow ya di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X ya, dan YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.